Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang menyaksikan segala-galanya melindungi saudara-saudara kita yang teraniaya di penjuru bumi manapun, khususan saudara kita di Palestina yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari penjajahan. Allah menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang luput. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Semuanya disaksikan oleh Allah, dan satu-satunya pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap yang wafat dijadikan syuhada, bisa masuk surga tanpa hisab. Setiap yang terluka sakit oleh Allah dibersihkan dari semua dosa dan aibnya, diangkat derajatnya, diberikan pahala melimpah sehingga kelak bisa menjadi ahli surga juga. Dan semoga sepanjang ada umur oleh Allah dikuatkan imannya, diberikan keteguhan keyakinan kepada Allah, semangat berjuang, istiqomah, dan pada saat wafat kelak diwafatkan husnul khotimah. Dan semoga Allah penguasa segala-galanya membebaskan Palestina, Masjidil Aqsa dari para penjajah, dari Israel yang menjajah. Mudah bagi Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan semoga Allah memberi kemampuan bagi kita untuk berbuat sesuatu yang manfaat bagi saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Rasanya sekarang tidak bisa lepas pikiran ini dari Palestina. Tetapi pikiran kita tidak boleh kontraproduktif. Jadi kita berpikir, tapi berpikir yang jadi solusi. Karena seperti yang pernah kita bahas bahwa kita harus fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Jangan sampai kita fokus dengan yang di luar kendali kita. Keadaan di Palestina di luar kendali kita. Tetapi kita bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, mengendalikan sikap kita. Jangan sampai kita berpikir tentang sesuatu tapi kita hanyut dan tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang pernah disampaikan, minimal kita menghidupkan empati kita. Waduh, di sana sedang dibom. Ini secara manusiawinya, orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, suami kehilangan istri, ada yang sekeluarga meninggal semua. Ini menyedihkan, diblokir, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada listrik. Setiap waktu bom berjatuhan, ini harus ada rasa prihatin, rasa sedih, rasa pedih. Tapi ada tapinya. Sesudah itu harus kita tingkatkan, oh ada Allah. Allah yang menyaksikan segala-galanya. Tidak ada musibah yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada orang yang meninggal kecuali orang meninggal dengan izin Allah. Orang meninggal karena dicabut nyawanya pada waktu yang sudah ditetapkan Allah. Atas perintah Allah malaikat maut mencabut. Nah, pindah dari sedihnya orang yang meninggal terhimpit atau kena bom atau ambruknya bangunan, kita harus ada pikiran lain di hati kita, ada Allah, pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi,
Tidak ada satupun lintasan peluru yang tidak diketahui oleh Allah. Ini harus ada dalam keyakinan kita, karena Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi jangan hanya berpikir secara manusiawi tanpa dikaitkan dengan iman. Bagaimana yang meninggal? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saat yang ditetapkan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan. Walau sekejap tidak bisa dimajukan. Oh ya, yang meninggal ini pasti sudah waktunya. Ada 3 kan? Waktu, tempat, cara. Meninggal, oh ya meninggal. Tapi mereka dalam keadaan berjuang, berarti meninggalnya insya Allah jadi syuhada. Seperti apa syuhada? Syuhada orang yang masuk surga tanpa hisab dan bisa memberi syafaat nanti kepada yang lainnya. Nah ini, pikiran ini harus ada pada diri kita. Surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Oh ya, ini semua tetap terjadi dengan izin Allah. Yang Islam meninggal, yang tidak Islam juga meninggal. Palestina meninggal, Israel juga ada yang meninggal. Semuanya makhluk ciptaan Allah, semuanya akan meninggal, dan kita juga pasti meninggal, benar? Di penjuru bumi manapun meninggal. Meninggal bukan karena peperangan, meninggal karena sudah waktunya. Hanya ada yang lewat. Seperti kemarin COVID. Yang meninggal ada, tidak kena COVID juga meninggal. Oh ya, semuanya nanti ada meninggal. Dari kedua belah pihak meninggal, termasuk kita. Ya kan? Kita pasti meninggal, tidak? Di Indonesia banyak yang meninggal. Banyak. Baru terdengar itu, baru baca ada yang tertabrak kereta api dua ojek. Ya, itu pun begitu. Meninggal waktunya, datang ke tempat meninggal dengan cara yang Allah kehendaki. Kalau sudah waktunya meninggal. Ini penting sekali ya, supaya kita tidak sampai mengambil hikmah. Oh, kalau sudah meninggal. Dan di kalangan orang beriman di Palestina juga begitu. Jadi kalau habis syahid tuh, yang video yang sedang viral itu seperti yang bersyukur. Suaminya syahid. Karena punya pemahaman yang lebih baik tentang kematian di jalan Allah. Semoga benar-benar syahid. Kemudian bagaimana yang tidak pakai iman? Ya, dia sangat merugi. Bedanya tentara Israel dengan tentara Palestina. Kalau Palestina rindu kematian, seperti orang mau pulang kan senang. Sedangkan yang ini takut mati. Itu yang paling membedakan. Beda sekali. Lalu apalagi? Bagaimana yang terluka, sakit dan sebagainya? Kita buka surat Al-Hadid ayat 22, 23. Ya kan? Bisa dibantu dibacakan, Ustaz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Tidak ada satupun, dua-dua ya, ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak juga pada dirimu sendiri, illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'a, kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Illa fi kitab, kecuali sudah tertulis di dalam kitab min qabli, sebelum an nabra'aha, kami mewujudkannya. Inna, sesungguhnya, zalika, yang demikian itu, 'alallahi yasir, mudah bagi Allah. Jadi tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, apapun, dan juga yang menimpa pada diri kita, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Allah menjelaskan yang demikian itu likai lama, supaya kamu tidak terlalu berduka. Jadi pasti ada duka di sini, tapi tidak berlebihan dengan sesuatu yang luput darimu. Artinya luput dari keselamatan, luput dari keuntungan, apa yang kita sering anggap musibah, kepahitan. Nah, oh ini sudah tertulis ya. Dan wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wah, ini hafiz nih 30 juz, kita harus tahu bahwa ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita bersyukur. Oh, Darut Tauhid, ya ini sudah tertulis lah di Lauh Mahfuz, masa ini nggak ada tulisannya? Ya, sudah tertulis, cuma kita bagian dari episode terwujudnya apa yang Allah tetapkan. Ini anak ini pintar sekali, nilainya A semua cum laude. Ini sudah tertulis. Jadi tidak ada ujub. Kita ikhtiar, tapi kalau sudah jadi maka kita anggap ini memang min fadli rabbik. Bisa dipahami? Kita ikhtiar, belajar sungguh-sungguh, kerja keras, kerja cerdas, tapi kalau sudah terjadi, ini memang sudah tertulis di sana. Jadi itu upaya menghilangkan ujub. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Begitu. Jadi ini penting, ini penting sekali, supaya ketika terjadi sesuatu, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi tidak terpuruk hati kita dalam sedih. Sedih wajar. Sedih itu normal, ya. Sedih itu bagian software, tapi terus-menerus dalam kesedihan, ini tipu daya setan. Maka orang yang disukai Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak takut dengan duniawi ini yang belum terjadi, dan tidak sedih dengan yang sudah terjadi. Ini penting, ini bagian karunia Allah bagi orang beriman, itu adalah tidak dicekam kecemasan terhadap yang belum terjadi, dan tidak sedih, terluka, sengsara dengan yang sudah terjadi. Sedih normal ya, tapi terus-menerus dalam kesedihan, berlarut-larut dalam kesedihan, ini menunjukkan kualitas keimanan kita yang belum bagus. Nah, sama kita prihatin, kita sedih dengan saudara kita yang berada di Palestina.
Habis itu yang nyerang duluan, ya itu membebaskan diri dari penjajahan. Kita juga Indonesia dulu ketika dijajah berbuat apa saja perjuangan agar para penjajah itu pergi. Sah ini ya. Penyebab pertama penyerangan itu karena penjajahan. Kalau tidak menjajah, tidak ada seperti ini ya. Kalau tidak menzolimi terus-menerus, tidak ada. Jadi ini bukan hal yang aneh. Nah sekarang penjajah membalas bertubi-tubi, inilah kekejian sesungguhnya. Tetapi dalam pandangan iman, kita harus yakin juga bahwa Allah mengetahui semua yang terjadi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi jangan sampai kita membahas Palestina ini tidak mengingat Allah. Kita harus yakin Allah mengetahui semuanya yang terjadi. Tidak ada yang tersembunyi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu. Al-Hadid ayat 4 ya. Dan Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ini pakai bahasa keyakinan tauhid ya, bahwa tidak ada satupun makhluk yang sedang bertempur itu kecuali semuanya makhluk Allah. Tidak ada satupun yang bukan makhluk ciptaan Allah, benar? Dan tidak ada satupun yang ada di sana, di sini juga kecuali Allah yang ngasih rezekinya. Sama di sana, di sini, di mana-mana. Apa dalilnya? Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Sekarang di blokade, tidak ada makanan, yakinlah bahwa Allah akan memberi jalan keluar. Kalaupun lapar, Allah pasti tahu hambanya lapar. Nanti ada jalannya, rezekinya. Entah bagaimana caranya. Kalau saudara-saudara kita ahli takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, akan ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan ada rezeki yang tidak diduga-duga. Tapi tidak ada makanan, tidak ada air. Ada jalannya nanti Allah. Mungkin tidak terpikir oleh kita. Seperti prajurit Hamas yang 30 orang yang terjebak di terowongan, masih ingat 2 tahun yang lalu? Di sini dibom tutup, di sini juga dibom, jadi terjebak di dalam. Kalau tidak salah 29 hari itu di dalam. Tapi sedemikian rupa Allah siapkan, Allah keluarkan air dari terowongan itu sehingga bisa minum. Lalu kurma yang sudah dibekal itu juga Allah siapkan makanannya. Dan pada waktunya ujian ini selesai, ada yang membongkar sehingga lolos selamat. Allah tahu semuanya. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan oleh Allah. Dimanapun, di tempat tersembunyi sekalipun, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Jadi mau siasat apapun, mau mengadakan rapat, mengadakan strategi, semuanya serba penuh kerahasiaan, tidak ada rahasia bagi Allah. Allah mengetahui semuanya. Allah menyaksikan segalanya. Allah mendengar setiap bisikan. Allah mengetahui apa yang terlintas dalam pikiran. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ini harus dilibatkan bahasa keimanan seperti ini, ya. Karena kejadian ini harus meningkatkan iman dan amal soleh kita. Hati kita jadi sedih, berarti hidup iman kita. Tapi dari sedih itu dibawa kemana? Nah, harus jadi ke Allah. Nah, kalau kita sudah meyakini Allah mengetahui dan semua terjadi dengan izin Allah dan Allah tidak menyia-nyiakan, ada yang berzikir di sana, ya Allah, tolong, tolong, Allah pasti dengar. Rintihan Allah mendengar.
Setiap yang menjerit memohon pertolongan Allah, Allah mendengar. Yang doa juga didengar. Semuanya, tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surat Al-Baqarah 186. Apabila hamba-hambaku wa idza, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi perintah Allah. Nah, ini keyakinan seperti ini. Terus apa positifnya bagi kita? Doa. Kita kalau mengingat penderitaan orang lain akan tertekan terus diri kita. Jadi nggak bisa tidur, nggak enak makan. Untuk satu saat tertentu tidak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus begini, kita jadi sakit juga. Dan tidak jadi apa-apa bagi saudara kita yang di sana. Bisa dipahami hadirin? Jadi kalau membayangkan saudara di Palestina sedih, itu pengantar agar kita bisa berbuat apa diantaranya? Doa. Bicaralah kepada Allah. Allah Maha dekat. Ya Allah, tolong saudara kami. Engkau menyaksikan segalanya. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatanmu. Engkau tahu setiap ibu yang menjerit, yang kehilangan anak, setiap anak yang menangis kehilangan orang tua. Ya Allah, kuatkan imannya. Hanya dengan kekuatan imanlah hamba-hambamu bisa menjalani semua ini. Kuatkan ya Allah lahir batinnya. Ya Rabb, tolong ya Allah dari kejahatan kaum yang zalim. Engkau melihat makhluk-makhluk yang zalim. Tidak ada pelindung mereka selain hanya Engkau. Engkaulah yang maha baik, maha perkasa, maha penyayang. Nah, ini manfaat. Bagaimana yang kehausan, beri minum ya Allah. Mintalah kepada Allah. Tapi itu jaraknya jauh dengan kita. Tidak ada jarak kalau Allah mengabulkan. Benar? Jadi salah satu yang harus kita lakukan dengan mengetahui ada penderitaan orang adalah minimal memperbanyak doa. Ingat Palestina, doa, doa, doa. Mau makan kita ingat mereka susah makanan, doa. Jangan sampai kita tidak makan, nanti kita lemes juga tidak bisa apa-apa, betul? Nah, ini penting sekali rekan-rekan sekalian. Jadi ingat ke Palestina, harus jadi penguat iman, penambah amal soleh kita. Di antara amal soleh yang bisa kita lakukan segera adalah doa. Apakah doa kita didengar oleh Allah? Pasti tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah. Allah Maha dekat, tidak ada penghalang, tidak ada perantara. Doalah, siapa tahu dengan doa kita satu peluru meleset. Siapa tahu dengan doa kita orang yang akan tertimbun terselamatkan. Siapa tahu dengan doa kita yang sedang kesakitan oleh Allah diberikan kesabaran. Banyaklah, tidak ada satupun doa yang disia-siakan. Tidak ada satu yang disia-siakan. Silakan Ustadz Dery akan menyampaikan ayatnya. Surat apa Ustadz? Surat Ghafir ayat ke-60a. Surat Ghafir ayat 60. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan.
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Doa itu ibadah. Doa huwal ibadah. Orang yang tidak mau doa itu termasuk sombong. Rekan-rekan, doa yang banyak. Ini Allah mendengarkan kita. Salah satu ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Surat Al-Baqarah ayat 3 ya. Liflamitalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah tidak kelihatan oleh indera kita, tapi orang takwa yakin. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang menyimak, mendengarkan, memperhatikan, mengetahui. Bukan hanya kegiatan ini, segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sama, dalam peperangan juga tidak ada yang tersembunyi. Siapa yang merencanakan, siapa yang menggunakan, dalam bahasa apapun Allah mengetahuinya. Setiap lintasan peluru itu bom, semuanya Allah tahu. Setiap pecahan granat Allah tahu akan kena kepada siapa. Setiap bangunan yang roboh itu Allah pasti tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Yang tertimbun juga Allah pasti tahu. Dan bagi orang yang beriman, lalu kenapa Allah biarkan begitu? Boleh jadi ada yang dibuat dengan izin Allah, dia sakit, patah dan sebagainya, tapi rontok dosa-dosanya, habis dosa-dosanya. Dunia kan mampir saja, dunia mampir, ya kan? Sama kita juga mampir. Boleh jadi di Palestina ini lebih banyak menyebut Allah daripada kita, lebih banyak meminta pertolongan Allah daripada kita di Indonesia ini. Lebih banyak harapannya tuh hanya kepada Allah dibanding kita. Karena di sana siapa lagi syariatnya yang bisa menolong? Ya, pesawatnya berseliweran dengan bom-bom yang luar biasa, ada lagi bom fosfor. Sangat boleh jadi saudara-saudara di Palestina saat ini benar-benar sedang merintih kepada Allah dan kita tidak melakukannya. Mana kira-kira yang lebih Allah sukai? Yang berzikir, yang tidak zikir, dan yang berzikir. Jadi sambil kita membaca berita, sambil kita menafakuri keadaan di sana, harus ada bahasa keimanan, ya. Jangan sampai kita tidak ingat ke Palestina tapi tidak ingat ke Allah yang menciptakan segalanya, yang mengizinkan ini terjadi, yang selalu ada hikmahnya. Jadi sangat boleh jadi di sana adalah saat ini paling banyak menyebut nama Allah dibanding kita. Lebih yakin kepada perlindungan, lebih pasrah ke Allah dibanding kita. Betul? Dan itu rezeki yang sangat besar. Kalaupun menderita, pasti ada perhitungannya di sisi Allah. Pasti ada perhitungannya. Pasti ada perhitungannya. Tidak ada satupun yang tidak diperhitungkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat, dunia cuma mampir saja, ya. Hanya mampir. Kalau kita sedih, prihatin terhadap saudara kita di Palestina dan sayang ke sana, maka ada yang lebih sayang kepada saudara kita di Palestina. Siapa? Allah. Karena Allah lah yang menciptakan dan Allah mengetahui mereka tidak punya pelindung selain Allah. Mereka hanya berharap kepada Allah. Bukankah situasi terbaik bagi kita adalah ketika kita tidak bersandar kepada siapapun? Jadi situasi yang paling membuat orang dekat dengan Allah itu ketika putus harapan dari siapapun. Gak bisa, siapa yang nolong?
Israel didukung oleh Amerika dengan persenjataan canggih, biaya yang banyak, belum lagi negara-negara yang tidak ingat kepada Allah. Sedang ini diblokade, dibenteng, 300.000 tentara sekarang sudah terkumpul dengan tank. Siapa lagi berlindung ke siapa? Selain kepada Allah. Mungkin saat terpepet seperti ini bulat hatinya kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah rencanakan, ya. Tapi nikmat yang sangat besar ketika orang tidak berbagi hatinya berharap kecuali hanya kepada Allah. Ini nikmat sangat besar. Ketika Allahus Somad, hatinya itu sudah hanya Allah lah, tidak ada lagi. Ini nikmat yang luar biasa mahalnya. Kita berharap dari siapa-siapa, berharap gaji dari kantor, berharap pemberian dari orang tua, berharap dipuji teman, berharap kita bersandar kepada siapa-siapa, bersandar kepada tabungan, bersandar kepada aset, bersandar kepada kerjaan, bersandar kepada gelar. Kita bersandar ke siapa-siapa. Nah, saudara kita di sana oleh Allah dilumpuhkan sandaran-sandarannya hanya kepada Allah. Ini innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kesedihan kita, keprihatinan kita harus berbuah amal soleh dan juga berbuah iri, ya. Iri. Kita diberi nikmat sehat, lapang, mudah, tapi boleh jadi ini kan baru nikmat fisik saja, benar? Sedang nikmat yang termahal adalah nikmat yakin kepada Allah. Nikmat termahal adalah nikmat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat boleh jadi saudara kita di Palestina oleh Allah diuji sedemikian rupa sehingga hatinya tuh bulat bersandar kepada Allah. Dan inilah yang membuat dicintai oleh Allah. Semuanya akan meninggal. Palestina, Israel, Indonesia, seluruh penjuru bumi. Nanti di akhirat nanti dunia kan walanabluwannakum, kullu nafsin dha'iqatul maut walanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menguji kita dengan kematian dan kehidupan ini untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya.